Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Feriska Sumandia. Saya berasal dari kampus SDIE dari program studi akuntansi malam 2 semester 1 malam 2. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yuk simak bersama-sama. Jadi, pengertian teori produksi itu menjelaskan biaya minimum perusahaan dapat memproduksi output tertentu atau dengan biaya tertentu memaksimumkan produksi. Produksi juga memiliki fungsi yaitu menunjukkan output maksimum yang bisa diproduksi perusahaan dengan kombinasi tertentu dari tabel, grafik, atau hubungan matematis. Ada pula bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Itu organisasi perusahaan yang terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Contohnya seperti penjual sate, restoran, toko kelentong, atau toko makanan serta minuman. Nah, yang kedua, itu ada perusahaan perkongsian. Itu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang gitu. Lebih sering disebut dengan firma sih sebenarnya. Firma itu berfungsi menghasilkan barang yang diperlukan oleh konsumen. Nah, yang ketiga itu adalah perseroan terbatas. Nah, dari segi jumlah produksi dan hasil penjualannya, perseroan terbatas itu bentuk usaha yang paling penting. Perusahaan ini tuh mengumpulkan modal secara saham, itu tuh kayak berbentuk surat berharga, dan menjadi seorang pemilik serta menjualnya kepada masyarakat atau melalui pasar saham gitu. Nah, bentuk-bentuk lain organisasi perusahaan itu ada dua lagi. Yang pertama, perusahaan milik negara atau lebih sering kita kenal dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu sama halnya dengan perseroan terbatas. Perbedaannya itu kepemilikan perusahaan ini itu milik pemerintah, serta perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Contohnya di bidang jasa itu seperti jasa pos dan telekomunikasi, hiburan, radio, listrik, air, serta beberapa contoh lainnya. Yang kedua, itu ada perusahaan koperasi. Itu perusahaan yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk melindungi kepentingan para anggotanya. Terus ada 3 lagi tuh jenis perusahaan koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Dia tuh menjalankan kegiatan membeli barang, kemudian menjualnya kembali. Yang kedua, itu ada koperasi produksi. Dia berusaha agar hasil produksi anggotanya dapat dijual dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga, itu ada koperasi kredit. Dia meminjamkan uang kepada para anggota dengan tingkat bunga relatif rendah. Kemudian perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Itu semua perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menyiapkan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian persediaan. Dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan itu perusahaan pemerintah atau swasta, dan apakah perusahaan swasta itu berbentuk perusahaan perseorangan atau perkongsian atau perseroan terbatas. Dalam teori ekonomi, jenis perusahaan dipandang sebagai unit usaha yang mempunyai tujuan mencapai keuntungan yang maksimum. Kemudian tujuan perusahaan itu memaksimumkan keuntungan. Dalam menganalisis kegiatan perusahaan, mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai jumlah yang maksimum. Sebenarnya tuh keuntungan itu bukan satu-satunya tujuan. Ada juga sih yang perusahaan yang menekankan kepada volume penjualan. Ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Tetapi perlu diingat juga bahwa tujuan yang paling penting dalam sebagian perusahaan itu adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara mencapai tujuan. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi, di mana keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Ada dua aspek dalam memecahkan persoalan bagaimana komposisi dari faktor produksi yang digunakan masing-masing faktor tersebut. Yang pertama itu ada faktor produksi, di mana berhubungan di antara faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Di dalam teori ekonomi selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi, yaitu tanah, modal, dan keahlian keusahawan adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang berubah jumlahnya gitu.
Yang kedua itu ada peminimuman biaya produksi, yaitu menentukan faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Produsen perlu memperhatikan besar pembayaran kepada faktor produksi tambahan dan besarnya pertambahan hasil penjualan. Sekarang kita masuk bagian fungsi produksi. Ini rumusnya seperti saya buat di PPT. Itu dia menjelaskan bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung pada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.